Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Virgo, kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, ini adalah pembacaan yang Mari tujukan khusus bagi kamu kaum Virgo yang saat ini sedang diselingkuhi oleh dia yang menjadi pasangannya kamu ya. Nah, jadi di sini kita cari tahu kira-kiranya seperti apa sih energi terkininya dia ke kamu. Nah, namun sebelum Mari memulai bacaannya, seperti biasa Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Virgo, langsung saja ini dia energinya ke kamu. Ada energi dari The Fool di sana. Berikut ada energi dari Ten of Swords, berikut ada energi dari Four of Swords, dan berikutnya di situ ada energi dari ya. Nah, jadi kalau melihat begini ya, seseorang ini tuh bisa dia tanpa sadar boleh itu tuh berubah menjadi monster bagi kamu, gitu ya. Kenapa dia menjadi monster? Boleh-boleh seseorang ini tuh apakah memang ini sebuah kebenaran ataupun tidak ya. Namun dia bilang bahwa dia selama ini tuh sudah terlalu banyak ya tersakiti dalam relationship bersama dengan kamu. Gitu loh. Nah, jadi kayak semacam ini adalah bentuk dari pembalasan dendamnya dia ya kepada dirimu yang berulang-ulang kali membuat dia jatuh dalam kondisi yang mengerikan, menyakitkan, menyengsarakan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau di matanya dia hubungan kalian ini buruk sekali. Buruk sekali. Gitu loh. Jadi kayak dia tuh bisa akan membenarkan sikapnya dia berselingkuh dari kamu. Ya karena ya kamu jahat sama aku gitu dianya. Ini terlepas dari sebuah kebenaran menurut versinya kamu ya. Mari hanya bacakan dari energinya dia saja soalnya di sini. Gitu loh. Nah, jadi dia bilang kamunya itu tuh sebagai pasangan yang kok kayaknya tega banget gitu loh. Tega banget, sanggup banget. Kamunya itu tuh menyakiti diri dia berkali-kali, berulang-ulang. Di situ. Dia bilang bahwa selama ini tuh dia kayak mau bersabar, mau tabah. Walaupun disakiti sedemikian rupanya oleh kamu, dia tidak meninggalkan kamu selama ini gitu. Namun ketabahan itu, kesabaran itu tuh sudah habis limitnya. Gitu loh. Sudah habis limitnya. Nah, maka di saat ini tuh pembalasan, revenge katanya dia. Ya, pembalasan. Di sana. Nah, tentu saja pembalasan itu tuh tidak mesti jadi monster yang mukulin kamu, menghina kamu, gitu ya, menyakiti kamu secara lahiriah gitu ya. Nah, secara batin juga ya di sana tuh berlaku. Nah, ini bisa dengan cara silent treatment sama kamu. Gitu loh. Melakukan perselingkuhan seperti ini dari kamu. Gitu. Ini tuh bentuk dari biar kamu merasakan apa yang aku rasakan selama ini dengan kamu. Nah, itu dia ya pembenarannya. Pembenaran akan sikapnya dia yang bisa saja kok kayak bikin kamunya itu tuh jadi sakit gitu loh. Sakit. Nah, di sana ya. Jadi kok kayaknya untuk berdamai dengan kamu di saat-saat ini, itu tuh dia bilang, aku masih belum mau. Masih belum mau. Gitu loh. Nah, jadi karena dia masih belum mau berdamai dengan kamu, maka dari sisinya dia, keadaan ini tuh bisa semakin akan memburuk lebih dahsyat lagi. Gitu. Jadi kalau kalian selama ini atau belakangan hari ini tuh sudah sering nih bertengkarnya, maka pertengkaran itu tuh akan bertambah. Gitu loh. Contoh ya, bertengkarnya cuman 1 kali seminggu misalnya. Ini tuh bisa jadi minimal 2 kali seminggu. Katakan misalnya bertengkarnya dalam 1 hari itu tuh dalam durasi 20 menit misalnya. Ini tuh bisa bertambah jadi 2 jam. Gitu loh. Panjang pertengkaran itu.
gitu ya. Tadinya bertengkarnya itu tuh hanya melalui chattingan misal. Ini nanti bisa naik jadi voice note gitu ya, atau langsung nih frontal hadap-hadapan sama kamu, tegang-tegang urat leher. Nah, bisa seperti itu kalau mari lihat model memburuknya keadaan kalian ini. Yang tadinya hanya silent treatment itu tuh cuman menghabiskan waktu 1 jam doang misalnya ya. Nah, ini bisa silent treatment bukan hanya 1 jam, tapi bisa 5 jam atau bahkan seharian. Gitu modelnya si pasangan kamu ini. Ke sana loh. Karena dia bilang bahwa benar, caranya dia untuk menyakiti kamu seperti ini tuh sudah sangat amat benar. Gitu loh. Jadi kayak gak ada mundur-mundurnya ini si pasangannya kamu, malah nambah. Seperti kata Mari barusan. Gitu loh, nambah. Jika selama ini dia ngediemin kamu, nanti dia bukan hanya ngediemin kamu saja, tapi misalnya nih ya, dia bertanggung jawab untuk urusan finansial di rumah tangga kalian jika kalian saat ini berumah tangga. Bisa-bisa tanggung jawab finansial dari dia untuk kamu itu tuh berhenti. Nggak ada transferan lagi dari dia. Nah, kira-kiranya gitu. Nah, kira-kira begitu. Namun yang lucunya, walaupun nanti ada kemungkinan bahwa kalian berdua akan saling menyakiti, tapi dari sisinya dia, ini tuh belum benar-benar mau ini tuh ninggalin kamu. Kok kayaknya mungkin sampai dia benar-benaran plong ya. Benar-benar plong, dia ngerasa kayak bahwa sakit hatinya dia selama ini tuh ke kamu udah impas. Sudah tunai, kamu rasakan juga. Gitu loh. Nah, kalau saat sekarang dia itu bisa kayak menghitung, oh belum impas. Separohnya dari rasa sakit yang ku alami melalui kamu ini tuh belum kamu alami. Bisa dia gitu. Jadi dia tuh nggak akan serta-merta, udahlah kita udah saling menyakiti, udahlah lepasin aja lah, aku lepasin aja lah kamu. Aku akan pilih dengan wanita itu ataupun dengan pria itu. Ya maksudnya di sini tuh si pasangan selingkuhannya dia. Nggak kayak gitu juga nih modelnya. Gitu loh. Makanya kalau kamunya itu tuh misalnya ya udahlah kita pisah saja. Oke, kita pisah, tapi hanya di mulut saja. Nanti dia akan terus datang nguntitin kamu, cari perkara dengan kamu, narik atensinya kamu. Gitu loh. Seperti itu. Supaya terluaskan gitu loh. Supaya termuntahkan apa yang ada dalam jiwanya dia yang dia anggap aku menderita. Nah, seperti itu kalau mari lihat. Ya. Jadi ya kalau misalnya kamu kayak ngerasa dia makin cerewet, dia makin ketus ngomongnya sama kamu. Ya gitulah bentuk dari cara-caranya dia. Nyakitin kamu di sana. Jadi kalau kamu bilang udah terlalu lama dia nyakitin aku misalnya gitu ya, kamu katakan. Nah, dia bilang ya walaupun sudah lama tapi belum tunai gitu loh. Belum puas. Gitu dianya ya, belum puas dianya. Gitu. Kamu masih harus dikenain lagi gitu ya. Hatimu harus dilukai lagi di sana. Jadi itu kata Mari kayak semacam ada dendam kesumat dari si pasangannya kamu ini tuh ke kamu. Gitu. Ya. Jadi dia bisa tuh kayak misalnya juga nyakitin kamu itu tuh dengan terang-terangan ya. Dia jalan sama selingkuhannya di sana. Dia tinggal bareng dengan selingkuhan dia di sana. Gitu. Tapi walaupun dia misalnya nih ya, dia sudah memilih untuk hidup bersama dengan selingkuhannya itu. Namun pikirannya sebenarnya itu tuh masih ke kamunya itu. Walaupun dalam versi bukan yang kangen ya. Bukan yang mikirin kamu sudah makan belum. Kamu sedang baik-baik saja nggak di sana. Memang bukan dalam pemikiran yang seperti itu ya. Tapi yang kayak apa kamu kangen? Kalau kamu kangen, mampus kamu ya. Sakit kan kamu rasa dengan mengalami rasa rindu ke aku? Bisa di sana dianya. Itu. Ya. Bukan kayak aduh, kamu kangen ya, pasti kamu sakit. Aduh, aku nggak sampai hati lah lihat kamu. Nggak kayak gitu pula. Modelnya si dia setidaknya untuk di saat-saat ini. Gitu loh. Kalau saat ini tuh ya api neraka di dalam jiwanya dia memang lagi menyala-nyala. Di situ loh.
Makanya lagi-lagi kata Mari, nggak heran kemudian dia itu tuh selalu mencoba untuk menyakiti dirimu di sana ya. Jadi ya walau katakan dianya itu tuh akan membuka chapter kisah hidupnya dia yang baru dengan selingkuhannya di sana ya, tapi itu tuh nampaknya kayak salah satu jalan untuk menyakiti kamu. Dan dengan demikian sebenarnya dia tuh ya sedang membelenggu dirinya juga ini ke kamu. Jadi jangan kamu pikir bahwa hanya ada kamu satu-satunya orang yang tersakiti ya dalam hubungan kalian ini, atau dengan cara tindakannya dia yang seperti ini sama kamu gitu. Dia nyakitin kamu sebenarnya itu tuh tanpa dia sadari, dia pun sedang menyakiti diri dia sendiri tuh di sana. Karena kalau untuk berbuat sesuatu itu kan harus ada getarannya di dalam jiwa kita ya. Kalau orang baik-baik ya, kalau orang merasa bahagia, gembira, itu tuh nggak akan sanggup itu tuh mau menyakiti orang lain, nggak akan sanggup itu. Nggak ada aliran energinya untuk menyakiti orang lain, nggak ada itu. Hanya orang menderita lah yang bisa membuat orang lain itu tuh menderita. Gitu. Ya, hanya orang menderita, maka dia tetap memelihara penderitaan yang dia rasakan melalui kamu, sehingga dia punya energinya, ya, punya energinya untuk nyakitin kamu, gitu. Jadi kamu nggak usah juga menganggap personal ya, supaya kamu nggak benar-benaran tersakiti ya. Apabila kamu merasa resonate dengan bacaan ini, kamu cukup tahu aja gitu ya, bahwa oh dia sedang bermasalah dengan diri dia sendiri, gitu loh. Dia nyakiti aku ini tuh padahal dia juga tanpa sadar menyakiti diri dia sendiri, gitu loh. Jadi itu tuh semacam urusan dia dengan dirinya dia di sana. Jadi kamu kayak jangan mau mengambil posisi sebagai korban. Maksudnya aduh aku sakit banget ini gara-gara dia, aku menderita banget gara-gara tindakannya dia. Gak usah juga kamu kayak gitu ya, supaya sejahtera jiwamu itu loh ya di sana. Jadi yang kayak ini memang situasi hubungan sama kamu, mari lihat itu tuh bukan akan segera berakhir, setidaknya dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, 2 bulan ke depan ya. Memang masih belum. Lagi-lagi kenapa masih belum? Karena belum plong dia, karena masih belum impas dia. Kondisi mental emosionalnya dia masih sakit. Yang dia anggap sakitnya itu tuh ya sebab karena kamu. Maka kepadamu harus diproyeksikan terus-terusan. Lah kalau tidak bisa terkoneksi dengan kamu, bagaimana caranya memproyeksikan rasa sakitnya dia ini? Bagaimana dia dapat kesempatan untuk membalaskan bagaimana yang ada di dalam jiwanya dia di saat-saat ini, gitu. Makanya kalau kamunya itu tuh katakan misalnya kamu, aku nggak mau sama dia, aku mengelak dari tindakannya dia yang berusaha untuk nyakitin aku, ya. Maka kayak ibaratnya kamu lari menjauh dari api, tapi api itu tuh ngejar kamu, gitu. Analoginya ya, gitu analoginya. Jadi bukan karena kayak udah aku mencegah dia menyakiti aku dan menyakiti diri dia sendiri misalnya gitu pikirannya kamu kan, aku blokir aja ini semua, gitu, ya. Kamu blokir dia, nanti dia akan cari cara itu, kayak gimana biar boleh terhubung lagi sama kamu. Itu contohnya. Situ ya. Aku nggak mau cari dia lagi, misalnya kata kamu. Kamu nggak nyari dia yang nyari kamu, gitu loh. Namun ya tadi celakanya, dia nyari kamu itu tuh bukan untuk rujuk sama kamu, gitu ya. Tapi ya mencubit hatimu supaya memar untuk di saat-saat ini ya, begitu maksudnya si dia, gitu loh ya. Kalau boleh kasih saran juga, mari gini, gak ada juga ya salahnya, walaupun kamu gak tahu nih kamu tuh salahnya apa gitu ya, tapi kalau kamu mau rendah hati ya, rendah hati untuk minta maaf ke dia, gitu loh. Diharapkan semoga ketika kamu minta maaf, tentu saja permintaan maafnya dengan tulus loh ya.
itu tuh bisa menyembuhkan jiwa dia yang dia anggap terluka sebab karena kamu. Gitu. Ya, bila perlu ya minta maafnya itu tuh berkali-kali. Supaya itu tuh kamu menjadi counterbalancing ya. Counterbalancing dari energinya dia yang sedang kacau seperti ini. Itu tuh juga akan berdampak baik untuk kamu. Gitu loh. Kayak ibaratnya kamu dikejar-kejar sama bandit preman gitu ya, kan ngeri ya. Atau kamu dikejar-kejar sama harimau, kan ngeri. Kan gitu ya. Tapi nggak tahu lah kalau kamu, tapi kalau Mari mah ngeri. Gitu. Ya. Nah, memang mungkin kamu bisa berbaku hantam sama dia gitu. Kamu bisa. Tapi mau sampai kapan sih baku hantam ini? Makin dia merasa tersakiti, makin panjang nanti adegan baku hantamnya. Nggak mungkin nggak ada masa jenuhnya ya. Nggak mungkin ada masa kamunya itu tidak capek. Ketika kamu capek, dia masih membara di situ tuh energinya dia mau menyakiti kamu. Nanti beneran kamunya modiar sendiri jatuhnya. Bukan bermaksud nakut-nakutin kamu ya. Tapi kan kalau ada jalan yang boleh di situ tuh cepat tuntasnya dan juga dengan jalur damai, tenang, ya apa salahnya sih jalur damai tenang gitu loh. Sekiranya pun kamu tidak tahu nih salahku apa gitu kan, ya kadang-kadang kita mau gitu ya. Ya kita udah ngerasa kita ya baik aja kok, perlakuan kita nggak ada kita gila gitu ya, nggak ada kita kayak orang jahat gitu ya, kita nggak berlaku ugal-ugalan liar gitu ya. Namun beda orang kan beda penilaiannya. Nah seperti itu. Kalau Mari boleh kasih saran sama kamu gitu loh. Dan syukur-syukur nanti dengan jalur caranya kamu itu tuh nge-counter balancing dia, hubungan ini tuh boleh ke arah yang lebih membaik lagi. Maksudnya terutama bagi kalian yang masih menginginkan ya, masih menginginkan untuk menjalani hubungan sama dia itu ya. Syukur-syukur kalau kamu bisa menjadi counter balancing, hubungan akan boleh terbenahi kembali gitu loh. Nggak jadi bubar, malah ke arah yang lebih baik lagi. Ya bisa-bisa aja. Ya kan? Sama itu kayak istilah setelah gelap terbitlah terang, yang gitu-gitu itu loh. Setelah hujan datanglah pelangi, yang gitu-gitu itu kan. Nah, di sana. Itu loh. Jadi yang kayak kalau boleh dia sembuh, ya. Nah, kamu hubungan dengan kamu pun tentu saja bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Di situ loh. Karena potensi untuk dia berubah, apakah masih ada? Ya masih. Ya masih, gitu loh. Asalkan kamu pandai untuk nge-triggernya, gitu loh. Ya. Nah, itu jalannya ya kayak kata Mari tadi, dan juga ya berhentilah ya untuk merespon dia. Dia cubit kamu, kamu cubit balik misalnya gitu. Kan? Nah, berhenti di situ. Walaupun memang mungkin egonya kamu juga yang kayak enak aja. Dia cubit aku loh, dia nyakitin aku loh. Masa akunya nggak membela diri untuk nge-counter kick dia balik gitu ya, nge-counter kicknya dia gitu. Nah, tapi ya mau sampai kapan sih adu-adu panco kayak gini, saling baku ambil, baku naik kayak gini. Gitu ya, apalagi kalau kalian sudah dalam ikatan rumah tangga. Gitu loh, cerai nggak mau dianya. Ya, cerai nggak mau. Gitu loh. Tapi apalah gunanya tidak bercerai, tapi suasana itu tuh seperti sedang berada di lembah api neraka. Kan nggak ada juga gunanya. Kan seperti itu ya. Nah, di sana. Nah, jadi itu gambaran besarnya, dengan dia menyakiti kamu, dia anggap itu tuh bentuk dari penyembuhan dirinya. Jadi perselingkuhan yang dia lakukan itu sebenarnya bukan karena dia benar-benar cinta sama orang yang di sana, dia sayang sama orang di sana, bahwa orang di sana lebih terbaik dari kamu. Belum tentu juga. Belum tentu. Itu tuh bisa dia jadikan sebagai salah satu jurus, salah satu jalan, salah satu senjata ya untuk menyakiti kamu. Gitu loh. Jadi yang di sana itu tuh jadi alat doang.
Kasihan juga sih sama selingkuhannya. Hanya dimanfaatkan ya sebagai pentungan bagi kamu gitu loh. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, berikut Gemini, ada Libra di sana, Sagittarius hadir, ada energi Capricorn, kemudian Leo di situ, berikut Aries, kemudian Cancer menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.